Baik, teman-teman, ini adalah video lanjutan tentang humanity part 2-nya ya. Nah, setelah kita membahas secara garis besar tentang humanity Hino itu apa, nah di sini ada definisinya, yaitu adalah nilai-nilai berperilaku yang mencerminkan cara berpikir, yaitu trusted people sebagai bagian dari total support fundamental. Jadi nilai harus dibentuk ya oleh semua karyawan Hino. Jadi customer ketemu dengan orang Hino itu dia merasa dilayani, dipahami. Jadi kita harus melakukan improvement dari produk ke produk lain. Nah, itu harus tercermin melalui humanity Hino ini. Nah, contoh sederhananya begini teman-teman. Bagaimana cara karyawan Hino bisa menjelaskan dan dipercaya dalam menjalankan total support. Nah, itu salah satu humanity. Nah, di sini ada piramida, ada humanity konsep, ada prinsipal Hino Indonesia. Nah, gambar piramida ini adalah filosofinya ya teman-teman. Nah, piramida ini adalah filosofinya dibuat oleh Presiden Hino tentunya dengan memperhitungkan biaya produksinya. Nah, sedangkan ini ada humanity konsep yaitu ada value-nya ya teman-teman, ada care, ada respect, ada kaizen, ada work ethic. Nah, yang selanjutnya ada the action principle atau yang ke-11 ini kita bisa disebut dengan Hinowes. Tetapi kita telah menjalankan ke-11 Hinowes ini, kita juga telah menjalankan apa yang dimaksud dengan humanity ini teman-teman ya. Nah, ingat-ingat ya teman-teman kalau yang berbentuk piramida ini adalah filosofinya, ini adalah value-nya dan ini bisa disebut dengan Hinowes biasanya ya teman-teman. Nah, di video berikutnya ada poin-poinnya teman-teman tentang video, ada respect, ada care, ada kaizen dan ada work ethic. Nah, ini adalah salah satu video yang menjelaskan tentang respect ya, poinnya itu. Kita bisa lihat bersama-sama video ini menjelaskan tentang respect ya teman-teman. Kita bisa saksikan. Now I'm busy and you're late, so let's not waste any more time, eh? But I've been waiting out there for the last half hour. Whatever. Listen, champ, you're a very valuable customer to Well, us. the reason I... So I'm going to sign you up for something you haven't even asked for. You can't do that. Already in the system. Well, I want to make a complaint. Not my department. How about I transfer you to an automated service that'll promise to get back to you? Then I want to speak to the manager. That'd be me. But I'm in a meeting. Barbara lives in bank world, Go away. but we live in your world. Welcome to ANZ. With the most satisfied customers of the Big Four banks, we're focused on serving you better. Try us and see why. Nah, teman-teman setelah menyaksikan video yang tadi itu adalah salah satu customer yang dilayani itu tidak respect ya oleh front tellernya ya. Nah, tetapi dia setelah masuk ke perusahaan berikutnya, begitu dia buka pintu, atmosfernya itu sudah berbeda ya. Dia sudah dilayani dengan senyuman begitu dia awal membuka pintu ya. Nah, definisinya itu respect itu yaitu kemampuan atau cara pikir untuk mempertimbangkan perilaku atau sudut pandang orang lain untuk memahami perbedaan dalam keberagaman. Ya. Jadi kita bisa lihat di perusahaan pertama itu tadi itu sangat tidak respect ya teman-teman, berbeda dengan perusahaan yang kedua. Nah, jadi respect itu harus didapatkan, bukan diminta. Dan kita menghargai orang lain, pasti kita juga akan dihargai juga ya teman-teman, jika kita ingin dihargai oleh orang lain. Nah, respect itu memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, mentoleransi perbedaan, tindakan yang baik, bukan perkataan yang buruk ya tentunya ya. Nah, tidak mengancam atau memukul atau menyakiti siapapun. Nah, yang tentunya kita harus bisa mengatasi kemarahan
customer yang komplain ke kita atau penghinaan dan ketidaksepahaman dengan baik. Kita harus memberikan solusi yang terbaik dan dilayani dengan baik. Itu adalah salah satu bentuk respect. Ya, ini adalah ada contoh video berikutnya tentang menceritakan, dan di dalam itu ada sebuah care ya teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Sorry. Sorry. Nah, itu adalah salah satu bentuk care atau peduli terhadap customer, atau kita juga harus peduli terhadap karyawan kita. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita itu sebagai customer juga, teman-teman. Jadi yang mereka keluhkan akan kita rasakan juga. Jadi harus ada kerjasama. Misalnya nih, kita tim Hoyu butuh data paling dari tim sales, tim CCO juga butuh data yang paling dari untuk melakukan customer gathering. Nah, jadi kita itu harus bekerja sama, intinya itu harus seperti itu ya. Nah, definisinya itu yaitu tentang care, yaitu sebuah kemampuan untuk menempatkan perasaan kita ya sebagaimana orang lain merasakannya, untuk memiliki hubungan melalui fokus pada kesejahteraan dan keselamatan sesama tentunya. Nah, care itu harus baik hati, peduli pada orang lain, memaafkan orang lain juga. Ini adalah salah satu bentuk care ya teman-teman. Dan tentunya kita harus membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk care ya. Nah, di sini ada contoh video berikutnya yang menjelaskan tentang kaizen ya. Kita saksikan. Anakku tidak akan menang jika aku mengalah. Anakku akan menang saat dia mengalahkanku. Saat itulah dia punya semangat juara. Dan tidak bisa kuajarkan hanya dengan kata-kata. Saat dia berhasil mengalahkanku, saat itulah aku menang. Hanya ibu yang mengerti pentingnya menanamkan semangat bagi kehidupan anaknya. Itulah sebabnya kuberikan dia biskuat setiap hari. Nah, itu adalah video yang nilai-nilai kaizen yang ada di dalamnya itu. Nah, definisi kaizennya itu adalah sebuah kemampuan atau cara pikir mengidentifikasi akar masalah yang terjadi di proses kerja menggunakan 5 kali kenapa sebanyak 5 kali untuk mengetahui pilihan solusi yang realistis, dapat diimplementasikan dan dapat dievaluasi tentunya ya teman-teman. Nah, dari video kaizen ini sangat dibutuhkan dengan kita melakukan improvement, akan menghasilkan produktivitas tentunya dengan kita melakukan improvement. Nah, misalnya dari level staff ya, bagaimana cara meningkatkan penjualannya lagi. Nah, dengan berbagai strategi, dengan menanyakan 5 kali supaya dapat berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, di sini ada contoh work ethic. Nah, definisinya work ethic itu adalah kemampuan atau cara pikir untuk menjalankan nilai-nilai moral dalam aktivitas kerja sehari-hari, strategi maupun keputusan untuk mendukung pencapaian kerja terbaik ya teman-teman. Nah, work ethic itu adalah pekerjaan dengan dilakukan terbaik dan lebih baik lagi, itu adalah salah satu work ethic ya.
Nah, how aspek. Nah, contoh perilaku untuk setiap level organisasi. Nih misalnya nih, ada operasional, middle management, dan top management. Nah, ini adalah salah satu misalnya nih dari level staff ya, di work ethic ini misalnya diperintah sama atasan kita. Nah, dari level top management nih, misalnya memberi perintah ke middle management. Nah, kita harus mempunyai mindset kita yang positif. Nah, seperti kita pernah melihat tadi ada ibu-ibu yang lari memberikan contoh kepada anaknya sehingga anaknya itu bisa melampaui si pengajarnya tersebut. Nah, itu adalah salah satu work ethic, yaitu melampaui apa yang tujuannya tersebut ya teman-teman, sehingga bisa mencapainya. Jadi kita bisa jualan sebulannya misalnya, nah kita bisa ditambah lagi, nah kita bisa melebihi pencapaian kita, itu adalah salah satu work ethic. Jadi setiap pekerjaan apapun kita yang lakukan, yang terbaik itu adalah salah satu work ethic ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu juga nih dari level staff operasional, middle management, dan top management. Misalnya salesman dan CCO harus sesuai dengan job desk-nya. Nah, dari staff middle management ke top management, nah, middle management mau mendengarkan apa perintah dari top management, itu juga adalah salah satu bentuk respect ya teman-teman. Nah, intinya itu dari top management juga dia harus bisa mengontrol ke middle management, ke staff operasional. Nah, bahkan dia harus memberikan apresiasi ke middle management atau staff operasional yang telah melakukan misalnya prestasi-prestasi ya. Jadi kita harus diapresiasi juga dari top management ya. Di sini ada ada kata-kata, ada pepatah dari Bung Karno, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Nah, jadi intinya kita harus bagaimana cara melampaui apa yang diinginkan oleh atasan misalnya. Nah, intinya kita harus bekerja sama agar budaya organisasi kita itu tetap solid ya dan menjadi unggul dibanding daerah lain ya. Mungkin itu sharing video kali ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.